Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Sahabat Yunisia dimanapun Anda berada, baiklah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan peluang investasi syariah di masa pandemi seperti saat ini. Baiklah, sudah kita hadirkan kembali. Yang pertama Bapak Dr. Anton Priyonugroho SEMM. Apa kabar Bapak Anton? Alhamdulillah baik, sehat, sejahtera. Alhamdulillah luar biasa Pak ya, pokoknya setiap hari tetap semangat ya. Doanya itu jangan cuma sehat, sehat dan sejahtera. Jadi komplit Pak ya. Betul. Yang mana Bapak Dr. Anton Priyonugroho SEMM ini adalah dosen dari Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan beliau juga merupakan praktisi dan investor gitu. Dan saya juga sudah mengundang pemateri kedua Bapak Muhammad Zaki Mubarak. Apa kabar Bapak Zaki? Alhamdulillah sejahtera, sehat juga. Alhamdulillah komplit pokoknya. Insya Allah komplit, mudah-mudahan komplit. Iya. Yang mana Bapak Zaki Mubarak ini adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Indonesia, sekaligus praktisi dari banyak bidang dalam bisnis. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya persilahkan kepada Bapak Dr. Anton dulu untuk menyampaikan sebenarnya lanjutan yang sebenarnya yang asik itu bagaimana sih investasi yang asik di masa pandemi saat sekarang ini. Terima kasih. Investasi yang seperti apa yang pas di masa pandemi ini? Ya tentu investasi yang sesuai dengan profil masing-masing sahabat ini sih. Profilnya seperti apa? Profil yang berkaitan dengan risiko, ya. Profil yang berkaitan dengan bagaimana melihat masa depan, kemudian profil keuangannya, itu saya kira yang harus jadi pertimbangan. Profil berkaitan dengan risiko, ya. Kalau sahabat Indonesia itu cenderung melihat bahwa lebih risk taker gitu ya, lebih tahan terhadap risiko, atau cenderung orang tidak terlalu risk taker itu orang berani mengambil risiko. Itu ya untuk saham cocok, tapi untuk sahabat Indonesia yang risk averse, menghindari risiko, atau kalaupun ada risiko juga ya tidak terlalu besar, saya kira kalau investasi saham jelas tidak cocok, dijauhi. Kita harus mengambil investasi yang risikonya paling tidak moderat, misalkan di reksadana suku, SBN, obligasi negara, itu risikonya sangat rendah. Kemudian kalau kita lihat dari sisi profil bagaimana melihat masa depan, ya. Dana yang ada itu mau digunakan untuk jangka waktu, tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama, atau mau digunakan untuk jangka menengah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Kalau kita investasi di saham, pada umumnya baru bisa kita nikmati itu untuk jangka menengah sampai panjang. Sehingga kalau kita investasi saham, kita harus punya duit cadangan yang lain untuk kebutuhan mendadak, mendesak gitu. Kenapa? Kalau saham untuk short taking aja, jangka pendek, itu ya kecuali kita sudah jago gitu ya, lain soal. Tapi pada umumnya kita nikmati untuk jangka yang panjang, baru ada hasilnya kalau dalam jangka
panjang. Sehingga itu jadi bahan pertimbangan. Kemudian kalau sisi yang lain misalkan profil ketersediaan dana, kalau dananya kakak udah kita nggak usah ngomong lah, terserah mau apa saja juga bisa. Kalau sultan mau apa saja bisa, kita nggak usah ngomong itu, nggak usah investasi, tinggal tidur aja bisa. Kalau yang katakanlah receh-receh seperti kita ini ya tentu ya kita sesuaikan salurannya. Kita bisa menggunakan fintech, saya kira fintech itu sangat membantu transaksi yang berbasis online gitu. Tapi harus tetap hati-hati ya, kita harus dalam memilih saham itu harus cari saham yang punya fundamental bisnis yang kuat, kapitalisasi pasar yang besar ya. Ukuran outstandingnya juga, outstanding share-nya saham yang dikeluarkan juga cukup besar dan sebagainya. Itu jadi bahan pertimbangan. Kalau intinya dengan uang kecil pun kita tetap bisa berinvestasi ya. Gitu. Yang mungkin uang sedikit nggak bisa untuk investasi itu beli tanah, saya kira nggak bisa. Iya. Beli bisa cuma dapat seember. Tapi kalau emas, saham, reksadana, suku semua bisa dengan uang kecil. Gitu. Tanah kuburan aja mahal sekarang. 1 kali 2 aja 3,5 juta kalau setahun. Itu saya kira Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Anton. Selanjutnya saya lanjut ke Mas Zaki dulu deh untuk sebagai praktisi bagaimana Mas terkait ini? Sebetulnya kalau karena lebih sering bergelut di dunia bisnis ya, lebih ke mobile ya. Jadi kita cara mencarinya itu dengan ya mencari apa yang dilihat sekitar tuh kita bisa melihat pangsa pasar lah, gampangnya gitu. Tapi menarik itu sebetulnya sekarang kan saya mengikuti gitu loh Pak, ada namanya trading. Iya. Trading, apalagi anak muda. Ada nama sebut saja lah ya, binomo itu. Binomo itu kan orang yang nggak perlu ya mungkin hanya modal 1 juta mungkin. Itu sudah bisa main trading segala macam. Kalau misalkan bisa membaca situasi turun ya dia profit, kalau naik ya bisa jadi profit juga dengan gampangnya seperti itu. Nah kalau kita, apalagi saya pribadi sebagai ya pelaku terutama ya, kalau kita yang real lah, yang real di depan tuh apa, yang bisa digapai tapi ya kita capai. Sektor real kalau sebetulnya di pengusaha. Kalau investasi mungkin bagi saya yang paling lebih diterima bagi saya pribadi emas, karena emas itu kemungkinannya kemungkinan kecil itu turunnya sedikit ya Pak. Dalam jangka panjang untuk turun sangat kecil, makanya emas. Kalau tanah mungkin itu ya warisan lah ya, warisan dari keluarga. Tapi kalau emas tuh kemungkinan akan naik. Nah jadi suatu saat kita membutuhkan atau apa ya sudah, berarti kita kadar emas itu naik, kita mempunyai lebih gitu. Tapi kalau untuk sektor real ya, pemain usaha nyata ya, kita melihat pangsa pasar, itu yang nyata kita ambil. Kalau kita belum bisa membaca pangsa pasar ya sudah, kita cari putar otak, kita cari yang lain gitu sih Mas. Kalau untuk saya, tapi kalau untuk investasi bagi saya pribadi lebih cenderung emas. Biasanya kalau investasi emas, Pak Zaki membeli atau membeli langsung? Kalau ya saya model dari kayak seperti Pak Anton ini, Pak Anton membeli dari skala kecil, kita terus, tahu besar. Kalau langsung bahasa orang Jawa gelondongan gitu ya kita, soalnya kalau pengusaha tuh enggak ya ke cash sih memang bisa, tapi ada hal yang lebih penting yang perlu dipenuhi, misalnya muter, karena kita muter terus muter bisnisnya, karena yaitu sekalinya nggak jebol ya gimana kalau kita langsung ya model cash, misalnya kita beli bongkahan es 900.000 emas bongkahan emas 900.000 misal. Nah padahal kita jangka dalam waktu dekat itu kita harus ada yang dibiayai. Kayak seperti itu Mas. Iya.
Padahal kalau saya perhatikan tadi Bapak Dr. Anton sempat menyampaikan bahwa investasi emas itu sekarang juga sudah bentuk aplikasi Bapak ya. Berarti kan sudah sangat memudahkan kita untuk investasi di zaman sekarang ini. Setahu saya Pegadaian itu dari 5.000 kita bisa investasi emas. Cuma pembukaan rekeningnya pertama saja 100 apa 50.000 ya tahun. Setelahnya 5.000. Berarti kan sekarang sebenarnya sudah sangat mudah ya. Beli emas 0,01 gram. Yang sebenarnya banyak yang real sebenarnya tidak bisa, justru di semacam di aplikasi gitu malah bisa. Ya jadi mudah. Betul, sangat membantu. Di samping memang emas real juga sekarang ada yang jual 0,1 gram. Ada juga Bapak? Ada emas real. 1. EOA kalau nggak salah itu. EOA itu 0,1 gram. Terus beberapa UBS saya nggak ada ya. Di bawah setengah gram. 0,1, 0,2 gram itu sangat membantu untuk sahabat Indonesia yang pengen menabung emas dari kecil, dari sedikit. Soalnya kalau kita menabung uang itu cenderung harganya turun Pak ya. Oh iya betul. Cenderung nilainya turun ya, harga duit itu ya. Memang kalau kita sebagai pengusaha memang pengusaha itu kan butuh duit cash masalahnya untuk muter gitu ya. Sehingga kalaupun dia investasi emas ini yang kira-kira tidak digunakan pasti. Tapi memang misalnya dibandingkan tanah gitu ya, emas kan udah dijual, kapan saja pasti ada yang beli dan mudah jualnya. Kalau tanah itu susah jualnya. Kita punya tanah banyak misalkan jual agak susah, nggak mesti bisa cepat terjual. Jadi ini kondisi kayak gini, saya juga ada yang harganya turun, ada yang sudah saya tawanin sudah berapa bulan nggak laku. Kondisinya seperti itu. Oh ya, tadi juga sempat saya pengen mendalami Pak ya. Itu kan terkait resiko. Jadi ada istilahnya resiko kecil, ada juga yang resikonya besar. Nah itu mungkin saya minta diterangkan lebih lanjut Bapak. Jadi bagaimana yang peluang yang baik dan cara membaca masa depan, kira-kira peluang yang mana yang baik. Walaupun kadang kalau seandainya resiko besar, saya rasa keuntungannya bisa jadi lebih besar juga. Atau justru malah berbahaya, saya belum tahu persis bagaimana itu Pak, cara membacanya. Ya kalau pasar uang gitu ya, pasar modal gitu. Itu kalau kita lihat risiko ya, profil risiko risiko yang konservatif ya, itu ya di obligasi nah, itu konservatif karena pendapatan obligasi kan atau suku ya itu kan berupa bunga atau bagi hasil yang suku tetap relatif tetap. Sementara yang profil risikonya tinggi ya, saham. Kenapa? Karena relatif fluktuatif itu. Kalau nilainya fluktuatif, kalau kita mau short trading itu juga nilainya fluktuatif. Kemudian kalau kita simpan dalam jangka waktu lama, hasilnya berupa dividen juga fluktuatif. Tidak tetap nilainya. Itu kalau yang paling konservatif ya emas jelas, emas dan tanah itu konservatif jelas konservatif. Tapi memang kalau kita nyimpan emas itu memang untuk jangka panjang. Kalau hanya setahun 2 tahun itu kita jangan mengharap untung. Kita hanya mengharapkan duit kita tetap nilainya gitu saja. Kalau tidak itu nilainya tetap. Uang kita punya 1 juta, duit emas dapat sekian, nah, nilainya duit kita tetap 1 juta, atau malah naik nilainya nanti, nilai duitnya tidak berkurang. Tapi kalau kita simpan uang 1 juta di bank, setahun yang akan datang itu kena inflasi, itu sudah turun, seperti itu. Jadi memang ya kalau duitnya ngambil banyak ya
aman ya emas atau tanah gitu, terutama di Jogja. Nah, ini mungkin sekarang murah-murahnya yang tanah di Jogja itu. Iya, betul. Sudah murah-murahnya karena kondisi pandemi. Banyak orang jual tanah atau jual nggak laku sehingga harganya diturunkan, atau karena demandnya sangat sedikit sehingga turun. Semua properti nggak paling murah-murahnya nih. Kalau mau beli, kalau ada uang anggur, beli sekarang. Sebenarnya malah cocok Pak. Nah, nunggu setahun lagi ya, 2021 dijamin itu naik. Ketika wisata bergeliat lagi, pendidikan bergeliat lagi, jangan tanya. Karena memang yang circle saya Pak ya, mereka memulai usaha, terutama coffee shop nih. Mereka mengambil satu momen di masa-masa ini, karena betul-betul berani, murah itu tadi. Dari segi tanah, dari segi mungkin bangunan, segala macam. Ya walaupun resiko ke depan ya sebagai pelaku ya dia sudah mempunyai gambaran lah nanti setelah ini gimana bangsa-bangsa. Karena coffee shop itu kan mahasiswa nongkrong nugas sudah cukup. Tapi pangsanya dia mengambil tindakan sekarang, nah itu saya akui berani. Ya. Tapi dia pasti juga udah berhitung. Ini kurang itu paling-paling Desember selesai ya, karena Januari udah mulai lagi gitu kan. Sekarang aja sudah mulai banyak sepertinya. Iya, betul sekali. Betul, jadi memang seperti itu. Saya 3 minggu yang lalu beli tanah juga, transaksi itu tanah di sekitar itu biasanya ditawarin 4,5 juta. Saya kemarin dapat cuma di harga 2,9. Lumayan jadi sekali kan berapa jadi memang pada jatuh semua. Tapi di sisi yang lain saya jual, yang lain nggak laku. Yang demandnya nggak ada. Justru menjual malah sulit Pak ya. Menjual ya nggak pasti gitu. Kalau ada yang butuh bisa karena murah ya karena murah. Nah, tapi kalau jual, kalau ada yang butuh bisa aja dibeli dengan murah. Oh iya. Tapi juga sulit juga kita jual, tidak mudah. Ya, karena kondisi ekonomi jadi semua yang kena semua. Ya inilah Mas, kalau dibilang lika-liku orang pengusaha dan investor tuh putar otaknya lebih cepat. Kalau ya sudah berpenghasilan tetap ya sudah duduk. Ya memang aman itu punya penghasilan tetap, punya itu aman sudah. Tapi kalau yang orang mencari, waduh itu nggak bisa kita diem ini nggak makan. Orang makan itu bilang. Ya, untuk Pak Zaki, semenjak pandemi ini kan istilahnya banyak hal-hal yang menyakitkan sebenarnya untuk praktisi yang pembelajaran juga sih. Terutama untuk yang mobile ya, kemana ke situ ke sini. Nah, itu yang penting nggak sakit hati. Itu yang penting, betul. Untuk Pak Zaki, solusi sekarang yang dilakukan itu semacam apa Pak? Kalau dari mungkin inilah ya sebetulnya sudah terlambat kalau misalkan kita bicara solusi lah ya. Harusnya lockdown yang kemarin diterapkan di awal bulan Maret ya Pak ya, itu udah menurut saya kacamata sebagai orang tidak perlu, karena ya mobilitas kita bergantung pada situ. Apalagi ditambah sebagai salah satu sektor yang bergerak di bidang boga makanan, itu kan akan muter terus Mas, tidak akan berhenti. Sekarang di saat kita lockdown ya sudah semuanya berhenti. Kita enggak, ya yang dilakukan mungkin dalam waktu itu ya ada tidak suka ya kita potong gaji karyawan, kita ubah skema jam kerja. Apalagi sekarang ada peraturan pemerintah yang membatasi jam malam. Nah itu kan yang dimana dulu saya malam itu memobile untuk memberi produksi bahan-bahan produksi, ya sekarang serba ini ya. Jadi mungkin untuk sekarang yang solusinya ya sudahlah, kita sekarang fase-fase sudah mulai naik, kita bisa melihat pangsa pasar itu sudah cukup sebetulnya. Akan dalam tanda petik harus pas ya, makanya dalam istilah
usaha itu namanya kita harus menghitung secara betul-betul yang namanya break even point itu. BEP kita harus benar, dalam waktu sekian kita bisa untung nggak? Pokoknya kita harus di mana titik tidak untung tidak rugi. Itu. Ya makanya untuk saat ini sudah mulai sekarang pasarnya sudah mulai kembali normal, tidak ada lagi ya lockdown sudah mulai mengurang lah, sudah tidak seperti dulu awal-awal yang ya walaupun lockdownnya bukan lockdown secara skala nasional, skala kampung gitu ya. Walaupun skala kampung kan itu juga ya nggak tahu juga apakah termakan media atau apa, saya nggak paham. Mungkin seperti itu sih Mas Andi kurang lebih. Berarti ya banyak ya luar biasa juga Pak ya. Berarti ya kalau istilahnya kan saya yakin keputusan besar itu untuk memotong gaji karyawan atau shift-shiftnya di tidak cuma karyawan Mas, bahkan kita memotong hal-hal yang itu bersifat jangkanya itu pasti ada. Kita setiap bulan mengeluarkan listrik saja lah. Yang kita biasanya memakai anggaplah 1.000, kita potong jadi 500 buat. Bagaimana caranya? Karena itu memang posisinya sangat sulit. Ingat, memotong gaji itu masih lumayan daripada memotong hubungan kerja. Ya. Karena itu Mas, karena sekarang gini, posisinya adalah yang saya akuin sebetulnya bukan di pihak saya, salah satu teman saya, dia pada saat itu sebenarnya gonjang-ganjing itu pihak perusahaannya untuk mau meliburkan lah, sedangkan malah karyawannya nggak usah Pak, tetap masuk, tetap nyari duit. Nah itu gimana? Mereka nggak ada rasa takut, nggak ada sama sekali. Malah bahasa kasarnya apa itu corona, mereka nggak mikir sampai ke sana. Kalau ya sudah malah malasnya kan kita yang sebagai pekerja akan takut kan. Ini malah kebalikan, pekerjanya nggak takut, para yang mengurusi usahanya malah kebingungan. Akhirnya tetaplah buka, tapi nggak tahu setelah itu skema ada yang dikurangi apa, saya kurang tahu. Karena itu based on true story-nya, cerita ke saya seperti itu. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita melihat dari yang bawah ya, kalau kita merasakan yang mereka pikirkan, mungkin justru mereka lebih takut terhadap kelaparan. Iya betul, itu betul. Ketimbang penyakit. Karena di rumah diam, nggak ada apa-apa pun itu mengkhawatirkan saya rasa, dan pusing yakin. Ya pasti pusing, ya mungkin jenuh juga. Jenuh dalam arti kalau kata ada penelitian katanya sih, tapi penelitian ini sahih atau enggak saya nggak ngerti. Di Wuhan tingkat perceraian tinggi karena itu, sering ketemu istrinya sama suaminya, jadi banyak cerai. Saya nggak ngerti itu apakah sahih atau betul, saya nggak ngerti. Tapi sebaliknya angka kehamilan juga meningkat. Meningkat, nah itulah. Angka kehamilan justru meningkat lah ya. Ya memang banyak itu Bang, musibah justru yang mengubah-ubah itu ya. Oh ya, terkait ini Pak. Tadi ada masa panjang dan masa pendek. Sebenarnya masa panjang itu seberapa sih Pak waktunya kira-kira? Secara umum jangka waktu pendek investasi untuk jangka pendek ya setahun. Menengah ya 2-3 tahun, panjang ya 5 tahun. Secara umum itu lah. Tapi memang angka itu relatif ya. Tapi secara umum begitu. Artinya kalau jangka pendek itu ya sewaktu-waktu itu mudah kita cairkan, sewaktu-waktu mudah kita jual. Sehingga ketika kita membutuhkan itu juga tidak terlalu lama. Saham itu sebaiknya untuk jangka panjang, obligasi risikonya rendah untuk menengah ya, jangka menengah. Tapi kalau jangka pendek punya obligasi nggak terlalu masalah, suku nggak terlalu masalah, ya, karena itu pendapatan tetap. Kalau emas itu ya jangka menengah sampai panjang. Kalau sebagai masyarakat umum nih Pak, untuk melihat peluang-peluang investasi dengan yang mudah dipelajari itu sepertinya bagaimana Pak? Sekarang itu berbeda dengan mungkin 10 tahun yang lalu ya. Sekarang apa-apa lihat YouTube selesai.
Ya, itu tren. Lihat YouTube terus saya mau belajar apa? Lihat YouTube, ada semua itu. Istri saya itu kerjaannya lihat YouTube. Lihat terus saya memperbaiki ini lihat YouTube, memperbaiki. Jadi kalau saya masih lihat Google gitu kan, istri saya lihatnya YouTube. Karena langsung ada prakteknya, Pak. Ada prakteknya gitu kan. Jadi ada prakteknya apa aja ada. Jadi ya mohon maaf kalau saya juga agak heran ngapain ada kartu prakerja kalau materinya ngelihat YouTube gratis gitu kan. Nah, ya seperti itu. Apa-apa kita lihat YouTube ada semua. Kalau YouTube nggak ada, cari internet sekarang. Internet serba ada. Yang penting sekarang kita tuh sebagai konsumen itu bagaimana memilah berita, memilah informasi dari internet. Itu yang harus kita pintar-pintarnya. Ini informasi ini perlu nggak? Ini informasi ini sampah nggak? Memfilter diri gitu ya. Memfilter diri. Jadi kita itu kelebihan sampah beneran, kelebihan juga sampah digital. Ya. Digital trash itu kelebihan. Jadi memang berarti untuk zaman sekarang ini sebenarnya untuk menggali informasi itu sangat mudah ya. Ya tinggal lihat YouTube, tinggal searching di Google itu, tinggal ketik apapun yang kita mau ya sudah keluar. Sekarang tinggal bagaimana cara memilah dan memilihnya. Orang yang nggak bisa masak pun cepat bisa masak. Cepat bisa ya. YouTube itu hebat. Memang itu. Kita bayangin zaman dulu melihat resep itu melihat catatan aja kan. Ya, betul. Resep ini cara masaknya begini. Cuma catatan tapi nggak kelihatan. Nah, kalau dengan lihat YouTube ini nongkrongnya begitu. Oh cara nongkrong. Oh naruhnya papan itu begini. Karena itu. Beda sekali ya. Beda sekali. Budayanya beda sudah banget. Saya contoh kecil ya. Istri saya masak cheesecake Jepang. Ya cheesecake Jepang ya. Oh nah, di YouTube ada caranya tadi secara detail. Sekali buat jadi enak persis yang saya beli. Iya. Coba kalau nggak ada, mungkin berapa kali coba baru jadi gitu. Luar biasa sekali. Begitu juga dengan investasi, Bapak ya. Investasi itu sama. Kita bisa belajar melalui YouTube bisa, atau kalau mau belajar dengan aplikasi fintech ya, yang relatif. Katakan saja, yang anggap aja kalau kita rugi ya cuman uang kecil, uang receh gitu. Ya, anggap aja itu biaya sekolah, biaya sekolah gitu. Biaya belajar, biaya kursus seperti itu. Ya kan makanya banyak anak muda terutama mahasiswa yang main trading kan. Ya itu tadi aplikasi Binomo itu anak muda sekali. Memang buat untuk mereka dalam arti bukan ya permainan uangnya mereka ngerti secara cepat ya. Secara cepat dia bisa melihat oh kapan naik nih, jadi dia sudah punya feeling oh pada saat dia memilih untuk naik karena kalau nggak salah saya melihat sekelas itu dengan memencet klik oh berarti naik dia akan naik oh dia akan profit. Pada saat misalnya dia membaca wah kelihatannya situasi turun nih pasarnya ya kan memilih turun akan profit lagi kembali lagi mau 1 juta bisa jadi dulu 3 juta gimana ceritanya bermainnya seperti itu kan makanya semakin canggih teknologi sekarang. Oke, baiklah. Terima kasih. Sangat banyak sekali ilmunya dari Bapak Dr. Anton Nugroho SMM dan Bapak Muhammad Zaki Mubarak. Terima kasih sudah membersamai sahabat Indonesia kurang lebih selama 30 menit. Sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, begitulah tadi bincang-bincang kita terkait dengan peluang investasi syariah di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, perlu diketahui juga pada kesempatan kali ini, program kali ini adalah hasil dari kerjasama antara Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Radio Yunisia. Baiklah, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.